Puji Tuhan, selamat sore, selamat petang, selamat kita berkumpul di rumah Tuhan, hari yang baik untuk kita berada di tempat ini meskipun mendung di luar sana, tetapi biarlah hidup kita tetap tercerahkan dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya membawa firman Tuhan di hati Anda, di mulut Anda, di pikiran Anda. Amin. Setiap hari kita berhadapan dengan firman Tuhan dan kita menikmatinya. Saya percaya Anda mendapat ayat-ayat Alkitab dari banyak sumber, dari gereja, dari staf-staf, hamba-hamba Tuhan yang ada di GPDI Mahanaim Tegal. Kalau mereka doa pagi, biasanya mereka sempatkan untuk kirim ayat dulu kepada jemaat-jemaat. Ya, akan sangat menyenangkan kalau Anda juga hadir di doa pagi itu tentunya. Tetapi ya, kita melihat mungkin ada halangan, satu atau dua hal yang menghalangi Anda untuk hadir di doa pagi. Tetapi saya percaya nanti akan ada waktunya Anda rindu mencari Tuhan. From the earliest of the day, ya, dari pagi-pagi sekali. Ya, karena kita lihat ada saudara-saudara kita yang juga pagi-pagi benar mereka sudah bangun menyaringkan doa kita, mendoa mereka. Ya, nah kita lawan nanti lewat doa pagi. Gitu. Teriak keras-keras di sana. Ya, panggil nama Tuhan Yesus. Senang sekali bulan ini kita membahas tentang tema yang saya rasa menjadi dasar, menjadi fondasi untuk iman Kristen, yaitu kita akan belajar memahami kasih karunia. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara punya sambungan ke internet, Anda bisa lihat alamat web yang ada di layar di depan Anda untuk kemudian mendapatkan catatan khotbah hari ini. Ya, saya menaruh catatan saya di sana bukan supaya Anda dapat contekan dan kemudian bilang udah saya mau tidur, bukan begitu. Tetapi supaya kemudian Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikuti bahkan setelah ibadah ini selesai. Ya, itu purpose-nya, itu tujuannya. Untuk kita mempelajari firman Tuhan bahkan setelah ibadah. Nah, kasih karunia, kita akan melihat bagaimana pemahaman Alkitab tentang kasih karunia dan apa itu kasih karunia. Supaya kemudian Bapak Ibu Saudara juga paham posisi Anda sebagai penerima, benefactor, ya, yang menerima kasih karunia itu. Beberapa dari Anda bekerja di asuransi, ya, atau di beberapa bidang jasa lain, yang kemudian orang-orang yang menerima jasa Anda itu disebut sebagai benefactor, ya, orang yang mendapat benefit. Nah, kita dapat benefit dari kasih karunia, tapi kasih karunia itu apa? Mazmur pasal 66 ayat yang ke-20, pemazmur menuliskan demikian. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya dariku. Ya. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya dariku. Nah, supaya Bapak Ibu Saudara tidak bingung, ya, dalam ayat di atas itu dipakai frase kasih setia, ya, kasih setia. Nah, kasih setia itu menunjukkan kedekatan makna sebenarnya dengan kata kasih karunia, ya, kasih karunia. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara suka meneliti dan punya waktu untuk meneliti asal kata dari ayat di atas yang ada di Mazmur 66 ayat yang ke-20 tersebut, Anda akan melihat
betapa dalam maknanya sebenarnya, ya, dari kasih karunia yang ada di Mazmur 66 ayat yang ke-20. Tetapi untuk mempermudah kita, saya tidak akan begitu dalam dengan etimologi atau asal kata dari frasa kasih setia, tapi kita lihat padanannya dari bahasa Inggris untuk mempermudah kita. Di dalam bahasa Inggris, kasih karunia itu dipakai kata mercy, ya. Biasanya kemudian kita terjemahkan sebagai belas kasihan, mercy. Beda dengan bahasa Prancis, ya. Kalau kita berkata merci beaucoup itu artinya terima kasih. Apakah ada asal katanya di situ? Saya tidak tahu, ya. Kemudian dipakai kata grace yang kita terjemahkan sebagai kasih karunia, ya. Ada mercy, grace, ya. Ada anak-anak yang diberi nama mercy, diberi nama grace karena orang tuanya merasa anak ini adalah belas kasihan, kasih karunia dari Tuhan. Ya, ini kata-kata ini sering dipakai bergantian, bahkan ada yang menyebut rahmat, ada yang menyebut anugerah dan lain sebagainya. Semuanya ada perbedaan secara definisi, tetapi konsepnya sebenarnya mirip. Mari kita pahami kedua kata ini dari belas kasihan atau dalam bahasa Inggrisnya mercy dan kasih karunia atau grace. Secara definisi di dalam kata-kata ini mengandung arti demikian. Belas kasihan itu diberikan, ya, diberikan kepada orang yang sebenarnya layak dihukum. Anda layak dapat hukuman, tetapi kemudian Anda diampuni. Contoh di dalam Alkitab kan ada orang yang harusnya berutang 10.000 talenta. Tetapi kemudian raja atau tuannya berkata, saya hapus semuanya. Ya, belas kasihan, mercy. Anda diberi kesempatan yang harusnya Anda dihukum karena Anda berutang, atau Anda dihukum karena bersalah, kemudian Anda dibebaskan dari itu. Ada kisah ilustrasi yang sangat terkenal, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah dengar atau tidak. Ada seorang penjahat yang harusnya dihukum. Dia dihukum harusnya ketika bunyi lonceng dibunyikan. Tetapi supaya bunyi loncengnya tidak kedengaran, kemudian ibu dari penjahat ini memeluk erat-erat lonceng itu, apa? Belnya, bandulnya, pendulum, ya, yang ada di dalam lonceng itu, supaya kemudian tidak berbunyi. Kalau saya nggak salah, gembala pernah sampaikan ilustrasi ini banyak waktu yang lalu, yang lampau. Jadi orang ini harusnya dapat hukuman, tetapi kemudian dibebaskan. Sedangkan kasih karunia diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerima suatu pemberian yang mulia. Gak layak harusnya dapat, tetapi kemudian itu diberikan kepada dia. Kasih karunia. Contohnya apa yang ada di dalam Alkitab? Talenta. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka hanya menjadi hamba, tetapi mereka dapat talenta. 1, 2, dan 5. Kalau Bapak Ibu Saudara hitung, yang 1 talenta saja itu mahalnya nggak karu-karuan. 6.000 hari kerja, itu baru dapat 1 talenta. Bayangkan, 6.000 hari kerja, baru dapat 1 talenta. Jadi besar sebenarnya hal yang diberikan kepada hamba itu. Sayangnya kemudian hamba itu tidak mempergunakannya. Saya rasa perumpamaan ini dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Nah, keduanya mengenai belas kasihan dan kasih karunia ini berasal dari Tuhan yang penuh, Mazmur tadi katakan, kasih setia. Jadi saudara mulai dapat hubungannya, kenapa kok
Mazmur 66 ayat 20 berbicara tentang kasih setia, sementara kita ingin membahas kasih karunia, karena Dia sumbernya. Kasih setia itu dari Allah. Jadi bukan sekedar love, bukan sekedar L-O-V-E, tetapi loyal love. Kasih yang setia, yang berbelas kasihan. Kasih yang penuh dengan karunia. Itu kasih yang Tuhan kita miliki. Ya, bersyukur kita punya Allah yang penuh dengan kasih setia. Nah, saya rasa bukan suatu kebetulan kemudian di perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, di zaman kasih karunia, tadi di ibadah raya kedua, kalau Bapak Ibu Saudara terlewat, Anda bisa lihat ya, Bapak Pendeta Yosef Priyono sampaikan tentang hukum Taurat, tentang kasih karunia, dan kemudian apa perbedaannya. Saya rasa Anda boleh lihat lagi di YouTube channelnya GPDI Mahanaim. Jadi ada hukum Taurat, ada zaman hukum Taurat ketika kemudian itu diperkenalkan kepada bangsa Israel, tetapi kemudian ada zaman kasih karunia ditandai dengan kehadiran Yesus. Kalau disederhanakan, this is the simplified version ya. Ini cara menyederhanakannya saja. Perjanjian lama itu bicara tentang zaman Taurat, perjanjian baru berbicara tentang zaman kasih karunia. Ya, tentu saja ini bisa dibikin kompleks, tetapi saya tidak akan pergi ke sana. Nah, di zaman kasih karunia, ketika kita masuk di dalam perjanjian baru, ada dua tokoh yang menonjol. Dan saya rasa ini sesuatu yang Tuhan buat untuk kemudian memperkenalkan kepada kita mengenai kasih setianya. Ada dua tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ya, kita sama-sama mengerti dua tokoh ini ketika kita baca perjanjian baru masuk di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dua tokoh ini sering sekali kita dengar, bahkan sering diceritakan kepada kita. Dan dua-duanya itu dalam bahasa aslinya memiliki arti Allah yang penuh dengan kasih karunia dan Allah yang penuh dengan belas kasihan yang memberikan keselamatan. Ya, kalau Anda mau cari, Yohanes itu dalam bahasa aslinya disebut Yohanan, ya. Yahweh Hanan. Allah memberi kasih karunia-Nya, sementara Yesus itu bahasa aslinya Yeshua, Yahweh Shoa. Allah memberi keselamatan karena Dia penuh dengan belas kasihan. Kalau Anda tertarik, Anda boleh cari bahasa aslinya. Ya, jadi di awal perjanjian baru kemudian ini diperkenalkan kepada manusia. Dan bahkan ini yang jadi inti pemberitaan kabar baik atau Injil. Bukan? Bahwa Allah mengasihi manusia. Jadi Allah berbeda dengan pandangan agama-agama di zaman itu yang berpikir bahwa Allah sedang bermain dengan kemanusiaan gitu ya. Allah menciptakan supaya kemudian bisa dipermainkan, supaya bisa diperbudak, supaya bisa kemudian bicara ditiduri dan kemudian lahir setengah manusia setengah dewa. Pernah dengar cerita-cerita seperti itu? Ya, mitologi-mitologi seperti itu yang menguasai dunia zaman kuno. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mengasihi manusia. Dan sampai sekarang ini masih relevan bagi kita. Ketika Anda melihat banyak kekacauan, banyak kejahatan, ketika Anda melihat firman Tuhan, ketika Anda membaca Alkitab, ketika Anda menyembah Tuhan Yesus Kristus, Anda merasakan bahwa Allah mengasihi saya, mengasihi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang kemudian menjadi pembeda antara kekristenan dengan keyakinan atau kepercayaan lain. Ada kasih karunia yang membuat orang yang harusnya dihukum, yang layak dihukum, kemudian dibebaskan dari hukuman. Orang yang tidak layak menerima hal yang mulia, tetapi kemudian diberi hal yang mulia. Nah, mengenai tentang layak dan tidak layak, saya pernah meniru
sebuah eksperimen ya mengenai siapa yang layak. Saya tadi minta tolong ke bapak-bapak pelayan perjamuan ini untuk membantu saya. Boleh bapak-bapak berlima naik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, keren ya mereka ya bapak-bapak. Menurut Anda siapa yang layak masuk surga di antara kelima itu? Luar biasa. Oke, saya punya kertas label di sini. Apa kabar Pak? Gak apa-apa ya Pak ya. Saya minta eksperimen saja, sedikit saja. Ya, sedikit saja. Ini kebetulan ada staf juga Bapak Simon, jadi saya tulis saja ya. Profesinya beliau gitu kan. Oke, ini beliau adalah pendeta, ya. Pendeta Pak. Pendeta, ya taruh aja. Boleh di mana aja Pak. Siap. Kemudian ada yang berprofesi sebagai presiden. Wah, dia pengen 3 periode, tetapi nggak jadi. Ya, saya nggak berani nyebut nama, nanti kan kemudian ada tukang sayur bawa hati di depan kan bahaya. Oke. Jadi kemudian ada juga selebriti yang dia menikah, tapi kemudian tidak menikah, tapi kemudian dia bikin banyak masalah. Anda selebritinya ya Pak ya. Jangan mengeluh Pak. Kemudian ada juga, let's say ya, tukang sayur depan rumah kita, oke? Ya, Anda biasanya bisa ketemu dengan mereka, atau kalau Anda suka tukang, nggak tahu ya, tukang sepatu agak jarang-jarang sekarang kita temui gitu ya. Dulu om saya selalu bilang, kalau orang tukang sepatu di dekat rumahnya selalu ngomongnya empel paku gitu. Apa? Oh, tempel paku katanya. Empel paku. Nah, tapi tukang sayur aja ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Oke, menarik ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita lihat, oke lah, Jemaat Mahanaim. Oke, ya, supaya kemudian Anda juga bisa inikan. Nah, Jemaat Mahanaim. Nah, Jemaat Mahanaim kemudian lagi belajar mengenai layak, tidak layak, begitu kan. Kemudian dia mulai berpikir, kalau tangga ini ada baris yang paling bawah, kemudian 1 di atasnya, kedua, dan ketiga. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Gitu. Kalau yang paling bawah ini yang paling dekat dengan neraka. Oke? Kemudian yang paling atas, yang paling dekat dengan surga, jemaat ini akan taruh tukang sayur di mana? Silakan Pak. Silakan. Bawa aja. Tukang sayur ini mau bawa Bapak taruh di trap yang mana? Loh jangan, tukang sayurnya diam aja. Jemaat ini, ya Bapak jemaat, Bapak mau taruh. Yang paling atas itu paling dekat dengan surga, yang paling bawah itu paling dekat dengan neraka. Mana Pak, tukang sayur di mana Pak? Gak apa-apa lah, jatuhlah. Bapak sudah tahu ya tukang sayur ini ya. Oh dekat dengan surga, luar biasa. Luar biasa. Ini tukang sayurnya sudah bertobat kelihatannya Pak ya. Kemudian kalau ini selebriti, dia suka, bikin video yang gak jelas. Mana ya Pak ya? Dia cerai, sekarang mempermainkan wanita-wanita. Ini selebritinya nih Pak. Di mana Pak kira-kira Pak? Nah, gak apa-apa Pak, tenang aja. Mana? Wah, udah dikit-dikit bau neraka ini Pak ya. Nah, sekarang ini siapa ini? Presiden, wah ini presiden. Wah ini, ngeri-ngeri sedap. Ya, dia mempermainkan hukum, dia bikin hukum dengan taruh ini di sini, taruh itu di sana. Silakan, ditaruh di mana Pak? Ini tukang sunat anggaran kita ini kelihatannya ini. pinggir jurang nih. Di mana nih? Oh, lebih
lebih baik daripada selebriti tadi ya. 1.000 triliun loh Pak, korupsinya. Lebih baik, oke lah anyway. Terakhir Pak, pendeta. Aduh, ini neraka atau surga ini pendeta ini. Naik terus Pak. Dia rupanya paling dekat dengan surga. Anda mungkin sebagai jemaat Anda bisa memahami gitu ya, atau setidaknya relate dengan hal ini, karena biasanya kita selalu lakukan ini kan, gitu ya. Wah, ini nggak layak nih masuk surga yang kayak beginian nih, ya. Selebriti ganteng sih, ya. Tapi mainin cewek terus kerjaannya, ya kan Pak? Ya kita agak sulit untuk lihat dia di surga gitu kan. Nanti malaikat di surga dimain-mainin sama dia gitu ya. Hah? Terima kasih, silakan turun. Bapak. Tetapi yang ingin saya maksud adalah bahwa sebenarnya di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, tidak ada seseorang yang tidak layak dihukum. Bahkan si jemaat yang menempatkan orang-orang itu, ini kelihatannya lebih dekat surga dan ini lebih dekat dengan neraka, dia pun layak dihukum. Saya pun layak dihukum. Semua orang di tempat ini bukan berarti karena Anda masuk gereja kemudian Anda tidak layak dihukum. Kita layak dihukum. Roma 3 ayat 23 jelas mengatakan mengenai hal itu, bahwa semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa. Jadi kita sebenarnya nggak bisa tunjuk, itu tuh. Dia harusnya lebih layak dihukum daripada saya. Saya benarnya lebih kudus dari orang itu. Karena semua dari kita harusnya layak dihukum. Semoga ini Anda bisa betul-betul renungkan sehingga membuat Anda berpikir 10 kali sebelum menunjuk tangan Anda kepada rekan jemaat yang lain. Atau kepada orang yang bersalah kepada saudara. Karena bisa jadi sebenarnya Anda juga layak dihukum. Hanya saja Anda mendapatkan belas kasihan. Itu kenapa kemudian kita masih ada hari ini beribadah di tempat ini, bukan? Jadi secara jasmani yang terjadi di dalam diri kita di zaman kasih karunia kita nggak bisa bilang seseorang itu layak atau tidak layak menerimanya. Misalnya ada orang yang mati kemarin di jalan antara Pacet dengan Cangar di Jawa Timur. Itu dekat sekali dengan tempat kami melayani di Sekolah Alkitab Batu juga. Lagi naik mobil, timpa, jebret, mati. 7 orang, sekeluarga. Ada anak usia 2 tahun dan 4 tahun. Kalau saya nggak salah. Ya. Terus saudara bisa bilang, 7 orang itu layak mati karena mereka tidak percaya Yesus. Benar? Yakin? Bagaimana dengan pendeta Reinhard Bonnke, seorang yang melakukan KKR di banyak tempat, menjamah jutaan manusia, menyembuhkan jutaan manusia, tapi mati karena kanker. Dia layak menerimanya? Mulai bingung ya? Waduh. Kalau kayak gini gimana ya? Karena memang kita nggak bisa. Kemudian menunjuk seperti itu. Ini bukan berarti kemudian tidak ada appraisal atau evaluasi ya. Silakan dilakukan evaluasi ketika seseorang tidak layak untuk masuk di dalam sebuah pembelajaran misalnya, ya dia tidak masuk saja. Tetapi masalah layak atau tidak layak masuk ke dalam surga atau menerima pengampunan atau tidak, menerima yang mulia atau tidak, itu bukan ada di tangan kita. Kita bukan sutradara dari kehidupan ini. Sesungguhnya manusia bahkan tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk mempertanyakan hal-hal yang di luar kemampuan manusia itu. Bukan berarti nggak boleh mempertanyakan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab banyak sekali ya
Pemazmur misalnya, Ayub misalnya, dia mempertanyakan kenapa sih Tuhan saya menderita seperti hal ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara lihat respons Tuhan kepada Ayub di dalam Ayub pasal 39 sampai 41, Anda kemudian melihat bagaimana Allah merespons pertanyaan-pertanyaan hidup manusia dengan juga pertanyaan. Di mana memang kamu ketika aku menciptakan dunia ini? Memang kamu lebih tahu dari saya. Tuhan kira-kira berkata seperti itu kepada Ayub. Kalau Bapak punya ibu, saudara punya waktu, baca Ayub 39 sampai 41 mengenai respons Tuhan. Jadi Tuhan nggak menjelaskan, Ayub, aku nih sedang menguji kamu loh. Enggak. Tuhan menjelaskan hak ilahinya atas kehidupan manusia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sakit hari ini, itu bukan salah Tuhan. Kalau keluargamu, kemudian ada satu atau dua di antara mereka yang kemudian melakukan hal-hal yang tercela, itu bukan salah Tuhan. Ya tentu saja saudara bisa salahkan pola asuh dan lain sebagainya, tetapi kita melihat bahwa ada banyak hal yang sebenarnya tidak kita punya kuasa untuk menjelaskan. Yesus sendiri pernah menjelaskan bahwa kondisi atau nasib yang dialami seseorang tidak ada hubungannya dengan besar atau kecilnya dosa dan kesalahannya. Anda baca di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5, ini jarang sekali dibacakan, ya. Tetapi menarik sekali ketika Yesus berkata tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara baca sendiri ya. Ada orang yang bertanya kepada Yesus, nih ada orang yang kena celaka nih, ada orang yang disembelih, dianiaya. Seperti apa? Kemudian Yesus berkata, apakah dia kemudian lebih berdosa daripada orang-orang yang lain? Menarik sekali respons Tuhan terhadap hal itu. Menunjukkan bahwa sebenarnya manusia kita nggak punya jawaban untuk hal itu. Kenapa? Karena hidup ini semuanya karena kasih karunia Allah. Ini bukan berarti kemudian hidup kita adalah seperti random, seperti hal yang acak saja, bukan. Tuhan punya rencana dalam hidupmu, tetapi lihat, Allah ingin memperkenalkan, kalau Anda baca di ayat yang ke-6 dan ke-8 dari Lukas pasal 13, tentang bagaimana kasih karunia itu dipertontonkan. Ada pohon yang dia tidak berbuah, harusnya dia layak dihukum. Tapi kemudian ada belas kasihan yang berkata, jangan, beri kesempatan. Ada manusia nih yang penuh dengan dosa, yang harusnya kalau Anda mati, Anda langsung masuk neraka. Tapi ada suara yang berkata, jangan. Jangan ambil dulu nyawanya. Beri kesempatan. Bukankah itu sebenarnya tema besar kita di tahun ini? Untuk hidup bijaksana. Dan mengerti, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bisa duduk hari ini di kursi itu, dan mendengarkan suara saya, ini kasih karunia Allah di dalam hidup. Jangan keraskan hatimu dan bertahan pada dosa, bertahan pada kesalahan, bertahan pada kekerasan kepala, kekerasan hatimu. Ada kesempatan dari Tuhan untuk Anda berbuah pertobatan. Jadi ini yang kemudian Yesus katakan. Perhatikan, penekanannya adalah ketika seseorang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu Saudara baca ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebang dia. Seseorang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saudara berkata,
Hari ini aku masih hidup, padahal aku dosa loh kemarin. Padahal aku bikin salah loh kemarin. Dan Anda bilang, saya masih bisa hidup 1000 tahun lagi tanpa harus bertobat. Kalau ini terjadi, dan kemudian pohon hidupmu ditebang, menurut Anda ada sampai di mana? Di tingkatan yang paling atas? Atau di neraka yang kekal? Jadi hiduplah dengan bijaksana. Pahami kehidupanmu sebagai kasih karunia Allah. Bukan untuk kemudian kita sia-siakan. Saat kita membahas mengenai memahami kasih karunia, semoga kita bisa dicerahkan dengan pengajaran-pengajaran sepanjang bulan ini. Anda bisa lihat dari IR1, ya Ibadah Raya 1, tadi Pendeta Hani Paulus juga bicara tentang kasih karunia. Ibadah Raya 2 tadi. Dan yang hari ini juga. Minggu depan dan sepanjang bulan ini. Semoga kita bisa melihat dan kita tahu mana yang alkitabiah, mana yang ada di dalam firman Tuhan. Kita bersyukur akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada diri kita. Menjauhkan diri kita dari membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Anda merasa lebih layak dari tukang sayur. Anda merasa lebih baik daripada selebriti itu. Anda merasa lebih kudus daripada presiden itu. Padahal sebenarnya kita semua layak dihukum. Tuhan punya cerita yang khusus untuk masing-masing kita. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20. 2 Timotius 2, ayat yang ke-20, dikatakan demikian. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kalau Tuhan beri kesempatan hidup bagi Bapak Ibu Saudara sampai dengan 6 April 2025 pukul 17.55. Apakah Anda mau memakainya untuk menjadi perabot yang mulia atau menyia-nyiakan hidupmu untuk hal yang hina? Itulah kenapa bulan lalu kita belajar tentang melayani, bukan? Nanti juga akan ada tayangan untuk mendorong Bapak Ibu Saudara melayani. Supaya kita bijaksana dalam mempergunakan kasih karunia, yaitu kesempatan yang Tuhan beri di dalam hidup ini. Semoga hari ini, ayat ini juga kemudian memberi pencerahan kepada kita di dalam Mazmur 139. Ayat yang ke-13. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa bingung dengan apa yang terjadi di sekitarmu, Anda baca ayat ini dan biar ini kemudian menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mengenai karunia ilahi. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Allah yang membentuk Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang salah dengan Anda. Gak ada yang salah dengan anggota tubuhmu. Gak ada yang salah dengan wajahmu. Gak ada yang salah dengan apa yang ada di dalam dirimu. Tetapi ketika kita terima kasih karunia dari Allah, apakah kita mau menyia-nyiakan itu? Belas kasihan sudah ditunjukkan kepada kita. Kita seharusnya layak dihukum. Tetapi Yesus mati supaya kita tidak dihukum. Allah menunjukkan kasih karunia yang luar biasa dengan memberikan anaknya yang tunggal. Yang darahnya begitu mahal, Anda tidak bisa bayar dengan apapun yang Anda miliki. Tetapi Ia berikan bagi kita. Dan hari ini kita akan rayakan itu. Semoga Anda memahami kasih karunia Allah dan lebih bersyukur di dalam kehidupan ini. Jalani hidup ini dengan bijaksana